Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali dengan channel inspiratif Kelana Bakti. Kali ini saya akan memaparkan video singkat dengan tema Al-Quran dan Hadis Pedoman Hidupku. Selamat belajar. Al-Quran dan Hadis menjadi sebuah kesatuan untuk pedoman umat manusia, khususnya umat muslim. Al-Quran dan Hadis merupakan pegangan umat muslim dalam mendapatkan petunjuk dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadis menjadi salah satu sumber hukum Islam setelah Al-Quran, di mana jika terjadi suatu perkara yang belum jelas di dalam Al-Quran, maka hadis bisa menjadi sebuah sandaran berikutnya setelah Al-Quran. Seluruh produk hukum dalam Islam harus bersumber dari Al-Quran dan hadis. Tidak boleh ada produk hukum dalam Islam yang bertentangan dengan salah satu dan atau keduanya. Apabila ingin mengetahui hukum suatu perbuatan, pertama-tama harus merujuk kepada Al-Quran. Apabila di dalam Al-Quran tidak ditemukan hukumnya, barulah merujuk kepada hadis. Pengertian Al-Quran. Secara bahasa, kata Al-Quran berarti bacaan, karena seluruh isi dalam Al-Quran adalah ayat-ayat firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam bentuk bacaan yang berbahasa Arab. Adapun menurut istilah, Al-Quran adalah firman Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mengandung mukjizat yang diberikan kepada Nabi Muhammad SAW dengan perantara malaikat Jibril yang tertulis dalam mushaf-mushaf lembaran yang disampaikan kepada kita secara mutawatir dan membacanya termasuk ibadah. Mukjizat ialah peristiwa luar biasa yang terjadi pada diri Rasul atas izin Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk melemahkan para penentangnya. Adapun mutawatir ialah diriwayatkan atau disampaikan oleh orang banyak dan tidak mungkin mereka itu bersepakat bohong atau berdusta, sehingga Al-Quran itu sampai kepada kita tetap lengkap dan murni. Dengan demikian, kita dapat mengetahui bahwa Al-Quran adalah kitab suci yang isinya mengandung firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, turunnya secara bertahap melalui malaikat Jibril, pembawanya Nabi Muhammad SAW, susunannya dimulai dari surat Al-Fatihah dan diakhiri dengan surat An-Nas. Membacanya bernilai ibadah. Fungsinya antara lain menjadi hujjah atau bukti yang kuat atas kerasulan Muhammad SAW. Keberadaannya hingga kini masih tetap terpelihara dengan baik, dan pemasyarakatannya dilakukan secara berantai dari satu generasi ke generasi lain dengan tulisan maupun lisan. Nama-nama lain Al-Quran. Allah Subhanahu wa Ta'ala menyebut Al-Quran dengan berbagai macam sebutan. Di dalam Al-Quran banyak kita temukan segala macam Al-Quran, baik antara lain sebagai maupun rohani. Dapat dilihat pada Al-Quran Surat Yunus ayat 57. Yang kedua, Al-Furqan, pembeda. Nama Al-Furqan maksudnya adalah kalamullah menjadi pembeda antara kebenaran dan kebatilan. Terdapat pada Al-Quran Surat Al-Furqan ayat 1. Ketiga, Alkitab, kitab. Al-Quran merupakan kitab yang mengumpulkan segala macam hukum-hukum syariat yang menjadi pegangan bagi manusia selama hidup di dunia. Terdapat pada Al-Quran Surat Al-Baqarah ayat 2. Yang keempat, Az-Zikir, peringatan. Di dalam Al-Quran, banyak ayat yang memperingatkan manusia bahwa segala perbuatan pasti akan dipertanggungjawabkan. Quran Surat Al-Hijr ayat 9. Kelima, At-Tanzil, yang diturunkan. Ditegaskan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala bahwa Al-Quran bukanlah kitab karangan manusia, melainkan asli dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terdapat pada Al-Quran Surat As-Su'ara ayat 192. Keenam, Al-Hikmah, kebijaksanaan. Al-Quran adalah sebagian hikmah yang diwahyukan Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada Rasul-Nya bagi pedoman manusia. Terdapat dalam Al-Quran Surat Al-Isra ayat 39.
7. Al-Huda, petunjuk. Al-Quran sebagai petunjuk bagi orang yang beriman dan bertakwa. Al-Quran, Surat Al-Baqarah, ayat 185. Keistimewaan Al-Quran. Al-Quran adalah kitab samawi, wahyu Allah Subhanahu wa Ta'ala, terakhir sebagai penyempurna dari kitab-kitab atau wahyu yang diturunkan sebelumnya. Karena itu, Al-Quran merupakan kitab yang sangat sempurna. Oleh sebab itu, Al-Quran memiliki keistimewaan dibandingkan dengan kitab-kitab suci sebelumnya. Adapun keistimewaan Al-Quran adalah sebagai berikut. Yang pertama, Al-Quran memuat ringkasan dari ajaran-ajaran ketuhanan yang pernah dimuat kitab-kitab suci sebelumnya. Yang kedua, kesucian Al-Quran akan senantiasa terjaga sampai akhir zaman. Tidak akan ada yang mampu mengubah isi substansi Al-Quran. Ketiga, Al-Quran diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk seluruh umat manusia tanpa terkecuali dan berlaku sampai akhir zaman. 4. Al-Quran adalah sumber ilmu pengetahuan. Berikutnya yang kelima, ajaran di dalam Al-Quran mengandung keseimbangan antara kebahagiaan dunia dan akhirat. Yang keenam, Al-Quran merupakan mukjizat yang terbesar yang diterima Nabi Muhammad SAW dibandingkan mukjizat-mukjizat yang lainnya yang diterimanya. Yang ketujuh, gaya bahasa yang ada di dalam Al-Quran sangat indah dan hebat. Tidak akan dapat ditiru oleh siapapun, meskipun dia adalah orang yang ahli di bidang sastra. 8. Kandungan Al-Quran sangat akurat dan selalu sesuai dengan situasi dan kondisi, serta cocok dengan pembuktian ilmu pengetahuan dan teknologi yang berkembang di zaman modern ini. Cara pewahyuan Al-Quran. Di dalam kitab Ar-Rahiq Al-Maktum, karya Syekh Safiyur Rahman Al-Mubarakfuri, tentang sirah nabawiyah perjalanan hidup Rasul yang agung, Muhammad SAW, dari kelahiran hingga detik-detik terakhir, menyebutkan proses penurunan wahyu Al-Quran kepada Rasulullah SAW adalah sebagai berikut. Pertama, melalui ar-ru'ya as-sadiqah, mimpi yang benar, dan ini merupakan permulaan turunnya wahyu kepada Rasulullah SAW. Kedua, berupa sesuatu yang dibisikkan oleh malaikat terhadap jiwa dan hati Rasulullah SAW tanpa dapat beliau lihat. Yang ketiga, melalui malaikat yang berwujud seorang laki-laki yang mengajak Nabi Muhammad SAW berbicara hingga beliau memahaminya dengan baik, apa yang dikatakan ke beliau. Keempat, melalui bunyi gemerincing lonceng yang datang kepada Rasulullah SAW diikuti dengan malaikat yang menyampaikan wahyu secara samar. Berikutnya yang kelima, melalui malaikat dalam bentuk aslinya yang dilihat langsung oleh Rasulullah SAW, di mana peristiwa ini disebutkan dalam Al-Quran Surat An-Najm. Keenam, pada saat Rasulullah SAW berada di atas langit pada malam Mi'raj, ketika diwajibkannya perintah sholat dan lainnya. Terakhir, yang ketujuh, diturunkan secara langsung tanpa perantara malaikat, berupa kalamullah, perkataan Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang terjadi dalam hadis tentang Isra Mi'raj. Peristiwa ini diabadikan secara khat'i berdasarkan nas Al-Quran. Pengertian hadis. Menurut lughah atau bahasa, dalam bahasa Arab mempunyai beberapa arti, yaitu perkataan, yang baru, yang muda, berita, cerita, dan riwayat Nabi Muhammad SAW. Menurut istilah, yaitu segala apa yang disandarkan kepada Nabi Muhammad SAW, baik berupa perkataan, perbuatan, takrir, persetujuan atau ketetapan, maupun sifat-sifat beliau. Secara umum,
Para ahli hadis terutama ulama mutakhirin berpendapat bahwa kata hadis sama dengan kata sunnah. Artinya, kedua kata tersebut mempunyai pengertian yang sama. Sunnah menurut bahasa artinya at-thariqah atau as-sirah yang mempunyai dua pengertian. Pertama, sunnah ialah setiap perkataan, perbuatan, dan takrir, persetujuan Nabi Muhammad SAW. Dalam arti yang pertama ini, sunnah sinonim sama dengan hadis. Yang kedua, yang dimaksud dengan sunnah ialah perjalanan Nabi Muhammad SAW di dalam mengamalkan dan mendakwahkan Islam yang meliputi akidah, ibadah, muamalah, akhlak, dan seterusnya, dan praktik atau perbuatan yang terjadi pada zaman beliau. Demikian pula apa yang telah disepakati oleh para sahabat dan praktik atau perbuatan yang terjadi pada zaman mereka. Inilah sunnah. Dan sunnah dalam arti yang kedua ini menjadi lawan dari bid'ah, sesuatu keyakinan atau iktikad atau perbuatan yang sama sekali tidak ada asal-usulnya dari agama Islam yang mulia ini. Mengikuti sunnah Nabi SAW akan menghindarkan umat dari kesesatan dan bid'ah, sebagaimana yang disabdakan oleh Rasulullah SAW. Aku tinggalkan kepadamu dua perkara. Kamu tidak akan tersesat selama kamu berpegang pada keduanya, yaitu kitab Allah, Al-Quran, dan sunnah nabinya, hadis. Hadis riwayat Malik dari Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Jenis-jenis hadis. Ada 3 jenis hadis berdasarkan sumbernya, antara lain 1. Hadis qauliyah adalah hadis yang berdasarkan ucapan atau perkataan dari Nabi Muhammad SAW. 2. Hadis fi'liyah ialah hadis yang berdasarkan perbuatan atau tingkah laku dari Nabi Muhammad SAW. Ketiga, hadis takririyah, yaitu hadis yang berdasarkan persetujuan atau ketetapan dari Nabi Muhammad SAW terhadap perkataan atau perbuatan yang dilakukan oleh sahabat beliau. Unsur-unsur hadis. Dalam hadis, terdapat unsur-unsur hadis, yaitu sebagai berikut. Pertama, sanad adalah silsilah atau berarti jalan yang dapat menghubungkan matan hadis kepada Nabi Muhammad SAW. Kedua, matan adalah isi hadis itu sendiri. Yang ketiga, rawi adalah orang yang meriwayatkan, menyampaikan suatu hadis. Yang keempat, rijal al-hadis adalah tokoh-tokoh yang meriwayatkan hadis. Kedudukan Al-Quran. Sebagai sumber hukum Islam yang pertama, Al-Quran memiliki kedudukan yang sangat tinggi. Al-Quran merupakan sumber hukum utama dan pertama, sehingga semua persoalan harus merujuk dan berpedoman kepadanya. Firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا. Artinya, wahai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul-Nya Muhammad, dan ulil amri, pemegang kekuasaan di antara kamu. Kemudian, jika kamu berbeda pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Al-Quran, dan Rasul-Nya, Sunnah, jika kamu beriman kepada Allah dan hari kemudian. Yang demikian itu lebih utama bagimu dan lebih baik akibatnya. Al-Quran, Surat An-Nisa, ayat 59.
Kedudukan hadis. Dalam kedudukannya sebagai penjelas, hadis kadang-kadang memperluas hukum dalam Al-Quran atau menetapkan sendiri hukum di luar apa yang ditentukan Allah SWT dalam Al-Quran. Kedudukan hadis sebagai bayani atau menjalankan fungsi yang menjelaskan hukum Al-Quran tidak diragukan lagi dan dapat diterima oleh semua pihak. Karena memang untuk itulah Nabi SAW ditugaskan Allah SWT. Jumhur ulama berpendapat bahwa hadis berkedudukan sebagai sumber atau dalil kedua setelah Al-Quran dan mempunyai kekuatan untuk ditaati serta mengikat semua umat Islam. Jumhur ulama mengemukakan alasannya dengan beberapa dalil, antara lain sebagai berikut. Banyak ayat Al-Quran yang menyuruh umat menaati Rasul. Ketaatan kepada Rasul sering dirangkaikan dengan keharusan mentaati Allah SWT, seperti yang tersebut dalam surat An-Nisa ayat 59, yang artinya, "Wahai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul-Nya, Muhammad, dan ulil amri, pemegang kekuasaan di antara kamu. Kemudian, jika kamu berbeda pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah kepada Allah SWT, Al-Quran, dan Rasul-Nya, Sunnah. Jika kamu beriman kepada Allah dan hari kemudian, yang demikian itu lebih utama bagimu dan lebih baik akibatnya." Bahkan dalam ayat yang lain, Al-Quran mengatakan bahwa orang yang menaati Rasul berarti menaati Allah SWT, sebagaimana tersebut dalam surat An-Nisa ayat 80 yang artinya, "Barang siapa yang menaati Rasul itu, sesungguhnya ia telah menaati Allah, dan barang siapa yang berpaling dari ketaatan itu, maka kami tidak mengutusmu untuk menjadi pemelihara bagi mereka." Yang dimaksud dengan menaati Rasul dalam ayat-ayat tersebut adalah mengikuti apa-apa yang dilakukan atau yang diucapkan oleh Rasulullah SAW sebagaimana tercakup dalam sunnahnya. Kekuatan hadis sebagai sumber hukum ditentukan oleh dua segi. Pertama, dari segi kebenaran materinya, di mana kekuatan hadis mengikuti kebenaran pemberitaannya yang terdiri dari 3 tingkat, yaitu mutawatir, masyhur, dan ahad. Kedua, dari segi kekuatan penunjukannya terhadap hukum. Hadis mutawatir ditinjau dari segi kuantitas sahabat yang meriwayatkannya dari Nabi SAW dan juga kuantitas yang meriwayatkannya dari sahabat dan seterusnya adalah qat'i, dalam arti diyakini kebenarannya bahwa hadis itu benar dari Rasulullah SAW. Hadis mutawatir mempunyai kekuatan tertinggi di dalam periwayatan dan menghasilkan kebenaran tentang apa yang diberitakan secara mutawatir, sebagaimana kebenaran yang muncul dari hasil pengamatan. Fungsi Al-Quran. Al-Quran yang telah diwahyukan Allah SWT kepada Nabi Muhammad SAW melalui malaikat Jibril untuk disampaikan kepada umatnya mempunyai fungsi tertentu. Fungsi itu tidak ditujukan untuk kepentingan Allah SWT atau para malaikat, tetapi justru untuk kepentingan seluruh umat manusia hingga akhir zaman. Banyak fungsi Al-Quran bagi kehidupan manusia, sebagaimana dijelaskan di dalam Al-Quran itu sendiri. Pertama, sebagai petunjuk, pedoman dan rahmat bagi orang-orang yang meyakininya, sebagaimana dalam firman Allah SWT dalam surat Al-Isra ayat 9, surat Al-Baqarah ayat 2, dan surat Al-Jathiyah ayat 20. Yang kedua, sebagai penawar bagi segala macam penyakit, sebagaimana dalam firman Allah SWT dalam Al-Quran, surat Fusilat ayat 44, dan sabda Rasulullah SAW, "Sebaik-baik penawar ialah Al-Quran." Hadis riwayat Ibnu Majah. Fungsi yang ketiga, sebagai pelajaran dan penerangan, sebagaimana dalam firman Allah SWT dalam surat Al-Qamar ayat 22, serta surat Yasin ayat 69. 4. Sebagai kabar gembira dan peringatan, sebagaimana dalam firman Allah SWT dalam surat Al-Baqarah ayat 119. Fungsi yang kelima, sebagai pembenar dan pengamat kitab yang lalu. Hal ini tercantum sebagaimana dalam firman Allah SWT dalam Al-Quran surat Al-Ma'idah ayat 48. Keenam, sebagai penghapus kepercayaan manusia yang sesat dan perbuatan-perbuatan mereka yang jahat.
sebagaimana dalam firman Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an surat Ibrahim ayat 1. 7. Sebagai pembeda antara yang hak dan yang batil, sebagaimana dalam firman Allah Subhanahu wa taala surat Al-Baqarah ayat 185. Berikutnya adalah fungsi hadis. Hadis adalah sumber hukum Islam yang kedua setelah Al-Qur'an. Sebagaimana Al-Qur'an, hadis juga memiliki beberapa fungsi yang penting. Karena fungsinya itu, maka tidak mungkin seorang muslim dapat memahami dan mengamalkan ajaran Islam dengan sempurna tanpa dengan hadis. Di antara fungsi hadis itu adalah sebagai berikut. 1. Sebagai penjelasan bagi Al-Qur'an. Allah Subhanahu wa taala berfirman, الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. artinya, orang-orang yang beriman dan tidak mencampur adukkan iman mereka dengan kezaliman, syirik, mereka itulah yang mendapat keamanan, dan mereka itu adalah orang-orang yang mendapat petunjuk. Al-Quran, Surat Al-An'am, ayat 82. Sabda Rasulullah SAW dalam menjelaskan ayat di atas, sesungguhnya bukan itu yang dimaksud. Tidakkah engkau mendengar kepada perkataan Luqman kepada anaknya? Sesungguhnya syirik itu kezaliman yang sangat besar. Hadis riwayat Bukhari. Hadis ini memberikan penjelasan bahwa kata zalim yang terdapat pada Al-Quran Surat Al-An'am ayat 82 maksudnya bukan berbuat dosa sebagaimana yang dipahami oleh para sahabat beliau. Akan tetapi, zalim di situ maksudnya syirik. Fungsi hadis yang kedua, yaitu mengukuhkan hukum-hukum yang telah disebutkan dalam Al-Quran. Al-Quran memerintahkan kita untuk bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana firman-Nya dalam Al-Quran Surat An-Nur ayat 31, yang artinya sebagai berikut. Dan bertobatlah kamu sekalian kepada Allah, hai orang-orang yang beriman, supaya kamu beruntung. Al-Quran Surat An-Nur ayat 31. Ayat tersebut dikukuhkan oleh Rasulullah SAW dengan sabda beliau sebagai berikut. Hai manusia, tobatlah kamu kepada Allah Subhanahu wa taala dan mintalah ampun kepadanya. Karena sesungguhnya aku sendiri biasa bertobat kepada Allah sehari sebanyak 100 kali. Hadis riwayat Muslim. Kemudian, fungsi dari hadis yang ketiga adalah menafsirkan ayat-ayat Al-Quran yang bersifat mujmal, global. Al-Quran memerintahkan bagi yang mampu untuk menunaikan ibadah haji, sebagaimana dalam firman Allah Subhanahu wa taala, فيه آيات بينات مقام إبراهيم ومن دخله كان آمنا ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله غني عن العالمين. artinya, di sana terdapat tanda-tanda yang jelas, di antaranya makam Ibrahim. Barang siapa memasukinya, Baitullah, amanlah dia. Dan di antara kewajiban manusia terhadap Allah adalah melaksanakan ibadah haji ke Baitullah, yaitu bagi orang-orang yang mampu mengadakan perjalanan ke sana. Barang siapa mengingkari kewajiban haji, maka ketahuilah bahwa Allah Maha Kaya, tidak memerlukan sesuatu dari seluruh alam. Al-Quran, Surat Ali Imran, ayat 97. Ayat tersebut masih bersifat global, artinya hanya memerintahkan untuk menunaikan ibadah haji. Akan tetapi, bagaimana tata cara ibadah haji tidak dijelaskan di dalam Al-Quran. Tata cara ibadah haji dapat diketahui secara rinci melalui hadis Rasulullah SAW, sebagaimana sabda beliau, ambillah cara ibadah haji kalian dariku. Hadis riwayat Muslim. Fungsi yang berikutnya adalah membatasi keumuman Al-Quran. Di dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa taala mengharamkan bangkai dan darah, sebagaimana terdapat pada surat Al-Maidah ayat 3.
Diharamkan bagimu memakan bangkai darah, daging babi, dan daging hewan yang disembelih bukan atas nama Allah, yang tercekik, yang dipukul, yang jatuh, yang ditanduk, dan yang diterkam binatang buas, kecuali yang sempat kamu sembelih. Al-Quran, Surat Al-Ma'idah ayat 3. Terhadap keumuman ayat tersebut, Rasulullah SAW memberikan batasan-batasan tentang bangkai dan darah yang boleh dimakan, sebagaimana sabda beliau, dihalalkan bagi kita makan 2 macam bangkai dan 2 macam darah, yaitu bangkai ikan dan bangkai belalang, dan 2 darah ialah hati dan limpa. Hadis riwayat Daruqutni. Cara mencintai Al-Quran dan hadis. Allah SWT menurunkan Al-Quran sebagai pedoman hidup manusia. Di dalamnya terkandung berbagai aturan hidup bagi manusia, baik dari segi ibadah, sosial, ekonomi, ilmu pengetahuan, dan lain-lain, yang berfungsi sebagai pedoman dan tata cara hidup umat Islam. Maka dari itu, umat Islam harus meyakini, memahami, dan melaksanakan Al-Quran dan hadis. Mencintai Al-Quran dan hadis adalah mempercayai dan menerimanya dengan sepenuh hati, apa yang diberikan dalam kedua sumber hukum Islam tersebut. Adapun cara mencintai Al-Quran dan hadis adalah sebagai berikut. 1. Mempercayai Al-Quran sebagai kitab yang penuh dengan keistimewaan dibandingkan dengan kitab-kitab yang lain. Pada masa itu ada penyair yang menuduh bahwa Al-Quran sebagai buatan Nabi Muhammad SAW. Allah SWT berfirman untuk mematahkan tuduhan mereka. وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ وَادْعُوا شُهَدَاءَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ. Artinya, dan jika kamu tetap dalam keraguan tentang Al-Quran yang kami wahyukan kepada hamba kami Muhammad, buatlah satu surat saja yang semisal Al-Quran itu, dan ajaklah penolong-penolongmu selain Allah. Jika kamu orang-orang yang benar. Al-Quran, Surat Al-Baqarah, ayat 23. Para penyair yang tersohor dari kaum kafirin dipersilahkan untuk berkumpul dan membuat satu bait syair saja, seperti yang disebutkan oleh Al-Quran. Dan ternyata mereka tidak berhasil untuk membuatnya. Setelah kejadian itu, maka di antara mereka ada sebagian yang mengakui bahwa Al-Quran adalah wahyu dari Allah SWT yang penuh dengan keistimewaan dan menjadikannya sebagai pedoman hidup. 2. Menjadikan Al-Quran dan hadis sebagai pedoman hidup dalam berperilaku dalam kehidupan sehari-hari. Tujuannya agar memperoleh keselamatan dalam hidup baik di dunia maupun di akhirat. Maka, berpegang pada Al-Quran dan hadis secara kafah, menyeluruh, bukan sepotong-sepotong. 3. Mengajarkan Al-Quran dan hadis kepada orang lain agar bisa dijadikan sebagai pedoman hidup di dunia ini. Tujuannya, mewujudkan kehidupan yang tentram dan diridhoi Allah SWT. Rasulullah SAW bersabda, sebaik-baik kamu yaitu orang yang mempelajari Al-Quran dan mengajarkannya. Hadis riwayat Bukhari. Kewajiban belajar dan mengajar dalam rangka menuntut ilmu merupakan kewajiban setiap pribadi muslim sebagai sarana peningkatan kualitas ilmu, iman, dan amal. Yang keempat, menerapkan ajaran Al-Quran dan hadis dalam kehidupan sehari-hari. Setelah itu, secara bertahap akan memahami isi kandungannya. Inti dari ajaran itu adalah aturan untuk manusia agar kehidupannya dapat berjalan dengan lurus. Perilaku orang yang mencintai Al-Quran dan hadis. Allah SWT menyampaikan ajarannya melalui Rasulullah SAW berupa Al-Quran dan hadis. Kesempurnaan ajaran ini untuk dapat memberikan kemuliaan hidup manusia. Untuk itu, ia sanggup menerima amanat yang diberikan Allah berupa ajaran Al-Quran dan hadis, berdasarkan firman-Nya dalam Al-Quran.
إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا. Artinya, sesungguhnya kami telah menawarkan amanat kepada langit, bumi, dan gunung-gunung. Tetapi semuanya enggan untuk memikul amanat itu, dan mereka khawatir tidak akan bisa melaksanakannya. Berat, lalu dipikullah amanat itu oleh manusia. Sungguh manusia itu sangat zalim dan sangat bodoh. Al-Quran, Surat Al-Ahzab, ayat 72. Manusia, sebagai penerima amanat untuk melaksanakan ajaran Al-Quran dan hadis, kiranya dapat membentuk pribadi yang mulia, di antaranya sebagai berikut. 1. Selalu taat dan beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketaatan akan muncul dari kecintaan yang mendalam, bahwa segala yang terkandung di dalamnya adalah benar dan harus dipatuhi oleh umat manusia. Firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ. artinya, dan aku tidak menciptakan jin dan manusia, melainkan supaya mereka mengabdi kepadaku. Al-Quran, Surat Az-Zariyat, ayat 56. 2. Mendorong untuk selalu berbuat baik. Al-Quran dan hadis mendorong untuk selalu berbuat baik terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala, sesama, dan alam sekitarnya. Misalnya, seorang pelajar yang cinta terhadap Al-Quran dan hadis, dia pasti akan memulai aktivitasnya dengan selalu mengingat dan membaca Al-Quran sebagai wujud perlindungan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dia akan selalu melaksanakan perilaku ibadah sunnahnya sebagaimana dicontohkan oleh Rasulullah SAW. 3. Memurnikan akidah dan ibadah. Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah Tuhan satu-satunya yang wajib diyakini dan disembah, karena Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah maha segalanya. Kemurnian ibadah artinya orang yang mencintai Al-Quran dan hadis selalu beribadah berdasarkan perintah Al-Quran maupun hadis, melalui contoh-contoh atau praktek-praktek Rasulullah SAW. Misalnya, umat Islam melakukan ibadah sholat ataupun haji, itu karena sesuatu yang disandarkan atas Nabi Muhammad SAW berdasarkan praktik beliau. 4. Selalu menghindari perbuatan maksiat. Maksiat merupakan perbuatan durhaka kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasul-Nya, baik dengan cara melanggar segala perintah agama atau meninggalkan perintah agama. Seorang muslim akan selalu menjaga dirinya dari perbuatan maksiat dan menghindari sikap dan perilaku yang akan mendatangkan mudarat, bahaya bagi dirinya sendiri maupun orang lain. 5. Berlaku adil. Orang yang mencintai Al-Quran dan hadis dapat membentuk pribadi yang adil dan akan selalu menentang dari segala bentuk kezaliman. Misalnya, kasus musyawarah untuk memilih pemimpin dengan mengutamakan keadilan bagi semua siswa. 6. Selalu berbakti kepada kedua orang tua. Di dalam Al-Quran dan hadis dijelaskan bahwa selain kita wajib bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita juga wajib menghormati dan berbakti kepada kedua orang tua. Insan yang mencintai Al-Quran dan hadis serta cinta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasul-Nya tidak mungkin berbuat durhaka kepada kedua orang tuanya. Dia akan selalu hormat, sopan dan santun kepada keduanya. 7. Selalu berusaha menjadikan Al-Quran dan hadis sebagai dasar dalam pelaksanaan segala hal. Banyak aktivitas hidup yang kita jalani sebagai umat Islam sudah selayaknya jika kita selalu berpedoman kepada Al-Quran dan hadis dalam setiap laku kita, agar kita mendapatkan hasil yang terbaik sesuai dengan apa yang ditunjukkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Manfaat berperilaku mencintai Al-Quran dan hadis dalam kehidupan sehari-hari. Setiap orang pasti berharap agar kehidupannya senantiasa bahagia
baik di dunia maupun di akhirat. Namun, pada kenyataannya, Allah SWT menjadikan kita hidup di dunia silih berganti, senang, susah, dan sebagainya. Hendaknya kita dapat mengambil hikmah dengan sebaik-baiknya, seraya kita selalu berpegang pada kitab Allah SWT dan sunnah Rasul-Nya. Adapun manfaat dan hikmah, karena kecintaan kita terhadap Al-Quran dan hadis, antara lain sebagai berikut. 1. Memiliki pedoman dalam kehidupan pribadinya. Setiap kita mendapatkan persoalan hidup, saat itulah kita membutuhkan pertolongan dari Allah SWT. Maka, sudah seharusnya bila semua persoalan kita kembalikan kepada Allah SWT. 2. Memiliki pedoman dalam kehidupan bermasyarakat. Manusia adalah makhluk sosial yang selalu membutuhkan orang lain. Sebab itu, kita harus selalu menjaga etika pergaulan dalam kehidupan sehari-hari agar tidak terjadi perselisihan. Yang ketiga, memiliki pedoman hidup dalam berbangsa dan bernegara. Setiap warga negara harus mempunyai semangat untuk terus maju dan berjuang. Ingat, Allah SWT tidak akan memberikan kemajuan pada suatu bangsa kecuali bangsa itu sendiri yang mengubahnya. Hubungan antara Al-Quran dan hadis. Al-Quran dan hadis sebagai pedoman hidup, sumber hukum dan ajaran dalam Islam. Antara satu dan yang lainnya tidak dapat dipisahkan. Keduanya merupakan satu kesatuan. Al-Quran sebagai sumber hukum pertama dan utama memuat ajaran-ajaran yang bersifat umum dan global. Oleh karena itu, kehadiran hadis sebagai sumber ajaran kedua tampil untuk menjelaskan, bayan, keumuman isi Al-Quran tersebut. Berdasarkan fungsi dan kedudukannya, Al-Quran dan hadis memiliki hubungan yang erat. Karena hadis berfungsi menjelaskan hukum-hukum dalam Al-Quran, dalam segala bentuknya, sebagaimana disebutkan di atas. Allah SWT menetapkan hukum dalam Al-Quran adalah untuk diamalkan, karena dalam pengamalan itu terletak tujuan yang digariskan. Tetapi pengamalan hukum Allah SWT diberi penjelasan oleh Nabi SAW. Tujuannya, agar hukum-hukum yang ditetapkan Allah SWT dalam Al-Quran secara sempurna dapat dilaksanakan oleh umat. Antara Al-Quran dan hadis mempunyai hubungan yang sangat penting sebagai sumber hukum Islam. Al-Quran yang merupakan kalamullah yang diturunkan kepada Nabi SAW mengandung ayat-ayat yang berhubungan dengan akidah dan syariat dan membutuhkan penjelasan yang terdapat dalam hadis. Al-Quran disebut sebagai sumber asli bagi hukum fikih. Hadis disebut sebagai bayani. Dalam kedudukannya sebagai bayani, maka dalam hubungannya dengan Al-Quran, hadis menjalankan fungsi-fungsi terhadap Al-Quran, yaitu sebagai berikut. 1. Menguatkan dan menegaskan hukum-hukum yang tersebut dalam Al-Quran, atau disebut fungsi takkid dan takrir. Dalam bentuk ini, hadis hanya seperti mengulangi apa-apa yang tersebut dalam Al-Quran. Yang kedua, memberikan penjelasan terhadap apa yang dimaksud dalam Al-Quran dalam hal sebagai berikut. 1. Menjelaskan arti yang masih samar dalam Al-Quran. Kedua, merinci apa-apa yang dalam Al-Quran disebutkan secara garis besar. Ketiga, membatasi apa-apa yang dalam Al-Quran disebutkan secara umum. Dan yang keempat, memperluas maksud dari suatu yang tersebut dalam Al-Quran. Demikianlah pemaparan video pada kali ini. Terima kasih sudah menyimak. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.